Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Desya Rahma Fitriani dengan NPM 2213053082 dari kelas 5F dari program studi PGSD mahasiswi Universitas Lampung angkatan tahun 2022. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran IPA pada kelas 1 SD dengan materi yakni sumber energi gerak. Yuk adik-adik kita bahas bersama-sama. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa sih sumber energi gerak itu? Sumber energi gerak adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi yang menyebabkan benda bergerak. Energi gerak ini biasanya berasal dari berbagai sumber energi seperti energi kimia, energi panas, energi listrik, ataupun energi mekanik yang kemudian diubah menjadi gerakan. Nah, adapun contoh dari sumber energi gerak meliputi bahan bakar, listrik, dan angin. Nah, pengertian dari energi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan kerja ataupun usaha, dan dalam ilmu fisika, energi merupakan besaran yang mengukur seberapa besar kemampuan suatu sistem ataupun benda untuk melakukan perubahan ataupun memindahkan suatu objek. Energi hadir dalam beberapa bentuk seperti energi kinetik, energi potensial, energi panas, energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. Nah, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, selanjutnya yakni jenis-jenis sumber energi gerak. Contohnya yang pertama adalah manusia. Ya, benar sekali, yakni kita. Manusia mendapatkan energi gerak dari makanan yang diubah menjadi energi kimia dalam tubuh, yang kemudian digunakan oleh otot untuk melakukan gerakan. Ini adalah energi gerak yang berasal dari sumber biologis. Nah, di sini energi gerak pada manusia yakni berupa makanan dan minuman. Nah, kedua sumber ini adalah sumber utama pada manusia. Jadi, kalau manusia tidak makan dan tidak minum, manusia tidak dapat hidup. Nah, contoh sumber energi yang selanjutnya yakni adalah kipas angin. Nah, kipas angin sendiri merupakan energi listrik yang diubah oleh motor atau kipas menjadi energi gerak untuk memutar baling-baling kipas dan menghasilkan udara. Nah, sumber energinya yakni listrik. Selanjutnya yakni jam dinding. Pada jam dinding, energi gerak yang dihasilkan dari pegas yang ditarik dan dilepaskan secara perlahan untuk menggerakkan jarum jam. Pada jam dinding digital, energi gerak yang berasal dari energi listrik yang dihasilkan yakni adalah dengan menggunakan batu baterai. Jadi, jam akan tetap bergerak dengan menggunakan batu baterai. Nah, itulah tadi adalah jenis-jenis sumber energi gerak yang ada di kehidupan kita sehari-hari atau bentuk nyatanya. Nah, masing-masing benda tersebut tadi memanfaatkan sumber energi yang berbeda untuk menghasilkan gerakan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya ada pun fungsi dari sumber energi gerak sendiri, yakni yang pertama
adalah dapat menggerakkan mesin dan alat. Energi gerak digunakan untuk mengoperasikan berbagai mesin dan alat seperti kendaraan, mesin pabrik, kipas angin, dan alat rumah tangga yang lainnya. Contohnya seperti mobil yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi gerak untuk membuat kendaraan itu bergerak. Yang kedua, fungsinya adalah untuk menghasilkan energi yang lain. Nah, energi gerak dapat diubah menjadi bentuk energi lain, misalnya turbin air ataupun angin mengubah energi gerak dari air atau angin menjadi energi listrik di pembangkit listrik tenaga air ataupun tenaga angin. Untuk fungsi yang ketiga, yakni mempermudah pekerjaan manusia. Energi gerak dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan yang berat seperti menggerakkan peralatan yang berat, mengangkat barang, ataupun bahkan memotong bahan dengan mesin. Nah, ini mengurangi beban fisik yang diperlukan manusia. Fungsi yang keempat yakni menjalankan mekanisme dalam alat-alat. Nah, energi gerak digunakan untuk menjalankan mekanisme alat-alat seperti jam dinding yang menggunakan energi dari pegas ataupun baterai untuk menggerakkan jarum jam. Untuk fungsi yang kelima yakni mendukung mobilitas makhluk hidup. Pada manusia dan hewan, energi gerak yang berasal dari kimia dalam tubuh memungkinkan kita untuk bergerak, bekerja, dan beraktivitas. Dan fungsi yang terakhir, yakni fungsi yang keenam, adalah menghasilkan gaya ataupun tekanan. Energi gerak bisa digunakan untuk menghasilkan gaya ataupun tekanan seperti pada pesawat terbang ataupun kapal yang bergerak dengan gaya dorong dari mesin ataupun turbin. Nah, secara umum sendiri, energi gerak merupakan bagian esensial dalam berbagai proses yang mendukung kehidupan pada manusia dan teknologi. Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah sumber energi gerak itu adalah bahwa sumber-sumber ini berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, menyediakan energi yang diperlukan untuk menggerakkan benda ataupun sistem. Nah, sumber energi gerak dapat berasal dari berbagai bentuk seperti energi listrik, energi kimia, energi angin, energi air, dan energi otot. Setiap sumber energi ini dapat diubah menjadi gerakan melalui berbagai mekanisme yang memfasilitasi operasi alat-alat, mesin, dan perangkat yang mendukung aktivitas manusia. Penggunaan energi gerak membantu mempermudah pekerjaan pada manusia, meningkatkan efisiensi, dan memanfaatkan sumber daya alam secara yang lebih efektif. Itulah tadi penjelasan terkait materi kita hari ini, yakni sumber energi gerak. Untuk adik-adik, semoga dapat dipahami ya, dan semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!